Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai proyek GUI kami sebagai tugas akhir praktikum mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Adapun judul dari proyek GUI kami adalah data karyawan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Grenita Manalu dengan NIM 2224060025 dan teman saya. Nama saya Dionysius Sambarita dengan NIM 22406016. Dan saya Fakri Jamaris dengan NIM 222406020. Saya akan menjelaskan tugas kami. Yang pertama, pada bagian source code dibuat oleh Fahri Jamaris. Selanjutnya ada desain tools dibuat oleh desain tabel dibuat oleh saya sendiri, dan desain karyawan dibuat oleh Dionysius Ambarita. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai source code pada desain project. Baik, yang pertama kita menggunakan aplikasi ActionPP. Di sini kita tekan Start di bagian Apache dan MySQL. Setelah itu kita tekan di bagian Apache Admin dan otomatis akan terbuka di bagian MyPHP Admin. Kita bisa membuat database baru yang di sini kami sudah menyediakan database yaitu data karyawan. Nah, di sini kita membuat data tabel ya seperti ini: nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, pendidikan akhir, divisi, jabatan, sesuai yang kita butuhkan. Setelah itu, nanti database ini akan kita koneksikan ke project GUI kita. Selanjutnya kita membuka aplikasi NetBeans. Nah, di sini kami sudah menyediakan source code-nya. Di sini kita akan mengkoneksikan Java SQL-nya atau database-nya dengan mengimport data Java SQL. Dan di sini kita masukkan data MySQL-nya dengan menggunakan koneksi MySQL connector. Selanjutnya kita membuat input data karyawan, desain input data karyawan menggunakan text field seperti yang sudah kami buat ini di bagian nick, dan text field di bagian nama, text field di bagian tanggal lahir. Di bagian ini juga menggunakan combo box, selanjutnya text field, combo box, selanjutnya text field, dan seterusnya untuk bagian nomor HP dan email. Selanjutnya untuk membuat tabel bottom, bagian simpan, bagian edit juga pakai menggunakan tabel bottom, dan juga batal dan hapus juga bottom, dan lihat tabel juga menggunakan bottom. Selanjutnya kita membuat tabel data karyawan seperti pada tampilan berikut. Setelah itu kita masuk ke source code untuk mendesain tabel data Java, sama seperti mendesain karyawan Java. Selanjutnya untuk membuat fungsi-fungsi dari form yang sudah kita buat di karyawan Java menggunakan source code. Tadi kita sudah koneksikan ke database-nya. Selanjutnya kita buat ke metode kosongkan form dan kita panggil menggunakan kode sebagai berikut. Memanggil kode kosongkan form ini menggunakan source code sebagai berikut. Selanjutnya kita panggil metodenya. Selanjutnya ke bagian mengedit bagian formnya. Jadi ini adalah kode untuk bagian edit form karyawan tersebut, dan kita menggunakan source code sebagai berikut. Dan kita jangan lupa untuk koneksi database-nya tadi dengan nama koneksi seperti yang kami buat koneksi Java.
kita masukkan koneksi config. Dan juga jangan lupa kita manggil metode dengan kode sebagai berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Grand. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai source code. Jadi di sini kami membuat source code untuk tombol simpan. Lalu berikut ada source code untuk tombol hapus. Selanjutnya ada source code untuk tombol batal. Kami menggunakan metode kosongkan form yang sudah dibuat di atas. Lalu ada source code untuk membuat tabel dengan menggunakan set visible true. Selanjutnya ada source code untuk simpan, dan untuk bagian nick kami mengaturnya agar pada bagian nick itu hanya berisi angka dan tidak bisa berisi huruf. Hal yang sama juga kami lakukan pada nomor HP-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahri. Selanjutnya kami membuat source code untuk kelas tabel data. Di sini kami membuat metode tampilkan data dengan source code berikut, dengan meng-add kolom nomor, nick, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, pendidikan akhir, divisi, jabatan, nomor HP, email, dan membuat tabel karyawan set model. Selanjutnya kami menghubungkan tabel tersebut ke dalam database dengan mengkoneksikan kelas koneksi ke kelas tabel data. Dan kami membuat looping agar barisnya dapat terisi oleh nomor 1 sampai 10. Karena kami membuat 10 data. Selanjutnya kami panggil metode tampilkan data dan membuat metode tabel karyawan set auto create row sorter. Di sini juga kami membuat tombol back agar ketika ditekan dia akan langsung muncul dari kelas karyawannya. Selanjutnya kami buat tombol pilih. Kami membuat dulu kelas karyawan, lalu membuat source code pilihnya sebagai berikut, agar saat dipilih, data tersebut akan muncul pada kelas karyawan. Dan setelah menjelaskan source code-nya, kami akan mempresentasikan menjalankan proyek kami. Di sini kami menginputkan yang asal yang acak. Misalnya buat nama dan jenis kelamin laki, alamatnya bebasnya salah sekali. Lalu kami akan menyimpan. Nah, ketika tersimpan, dia akan menampilkan database-nya. Ini data yang telah kita input tadi, sudah di sini. Dan kita ingin merubah atau mengeditnya, kita bisa pilih data, tombol pilih, dan kita bisa pilih misalnya mengubah namanya, atau mengubah nomor HP-nya bisa juga. Jadi, ini di sini sudah berubah kan. Bisa juga kita memilihnya untuk menghapusnya. Di sini kita pilih, kita hapus datanya. Dan berhasil. Ini juga misalnya kita pilih dan kita tidak ingin mengeditnya atau menghapusnya, bisa kita pilih batal. Dan di sini ada tombol lihat tabel.
Di sini tombol back untuk kembali ke kelas karyawan tersebut. Sekian proyek gue dari kelompok 1 kami. Hanya itu yang bisa kami jelaskan. Jadi demikianlah hasil presentasi kami mengenai proyek kami. Jika ada tutur kata yang salah, kami minta maaf. Kami juga berterima kasih kepada Bang Alif dan juga Kak Natania yang sudah mengajar kami selama 1 semester pada praktikum pemrograman orientasi objek. Kami mohon maaf jika ada kesalahan baik secara langsung ataupun tidak langsung dari perkataan ataupun perbuatan. Terima kasih.